Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika semua yang kita anggap sebagai realitas, semua yang kita lihat, rasakan dan sentuh, hanyalah sebuah ilusi yang sangat kuat? Bayangkan melihat pantulan sebuah kota di genangan air, atau menyaksikan lukisan ilusi optik yang begitu realistis, hingga mata kita sulit membedakannya dari objek aslinya. Dalam momen-momen seperti itu, kita disadarkan bahwa persepsi kita bisa jadi adalah sesuatu yang tidak utuh, sesuatu yang bisa dengan mudah memperdaya kita. Pertanyaan ini bukanlah sekadar fiksi ilmiah, melainkan sebuah renungan yang telah memikat para pemikir terbesar sepanjang sejarah. Bahkan ilmuwan legendaris sekelas Albert Einstein pernah menyatakan, realitas hanyalah ilusi, meskipun itu adalah ilusi yang sangat kuat. Jika dunia ini tidak sepenuhnya nyata, lalu apa makna dari hidup kita? Apa tujuan sejati di balik segala pencarian, perjuangan, dan pencapaian kita? Bagi yang berpegang teguh pada keyakinan spiritual, pertanyaan ini secara langsung terhubung dengan hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang pada akhirnya menjadi jembatan yang sempurna untuk menghubungkan narasi dari barat ke timur, dari akal ke hati. Alegori Goa Plato, bayangan di dinding yang menipu. Salah satu perumpamaan tertua dan paling berpengaruh tentang ilusi datang dari filsuf Yunani kuno, yaitu Plato. Melalui karyanya The Republic, ia menggambarkan sebuah adegan di dalam goa yang gelap, di mana sekelompok tahanan telah terikat sejak lahir. Kaki dan leher mereka terbelenggu, memaksa mereka hanya bisa menatap lurus ke dinding di depan mereka. Di belakang mereka, sebuah api besar menyala. Di antara api dan para tahanan, ada sebuah jalan setapak tempat orang-orang lewat sambil membawa berbagai benda, seperti patung-patung manusia dan hewan. Bayangan dari benda-benda ini, yang diproyeksikan oleh cahaya api, adalah satu-satunya hal yang pernah dilihat oleh para tahanan. Suara dari orang-orang yang lewat memantul dari dinding goa, membuat para tahanan percaya bahwa suara itu berasal dari bayangan yang mereka lihat. Bagi mereka, bayangan inilah realitas sejati, karena mereka tidak pernah melihat yang lain. Kemudian, Plato membayangkan salah satu tahanan dibebaskan. Ia akan berbalik dan matanya akan merasa sangat sakit karena cahaya api yang menyilaukan. Ketika ia melihat benda-benda nyata yang telah menciptakan bayangan, ia akan merasa bingung dan mungkin tidak percaya bahwa benda-benda itu lebih nyata daripada bayangan yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran. Ia ditarik keluar goa dengan paksaan, dari dalam kegelapan menuju cahaya matahari yang sesungguhnya. Proses ini akan sangat menyakitkan. Perlahan, matanya akan menyesuaikan diri, dan ia mulai melihat bayangan dari benda-benda di luar, kemudian pantulan mereka di air, hingga akhirnya ia mampu menatap langsung matahari itu sendiri. Matahari dalam alegori ini melambangkan idea of the good atau gagasan tentang kebaikan, sumber dari segala kebenaran dan pengetahuan yang ada. Alegori ini mengajarkan bahwa dunia fisik yang kita rasakan dengan indera, dengan segala keindahan dan kesibukannya, adalah seperti bayangan di dinding goa, sebuah cerminan yang tidak sempurna dari realitas yang lebih tinggi dan abadi, yang oleh Plato disebut sebagai dunia ide atau dunia bentuk. Pengetahuan sejati, menurutnya, tidak berasal dari pengalaman empiris yang menipu, melainkan dari akal yang dapat merenungkan tentang ide-ide yang sempurna. Pandangan ini menempatkan dunia material sebagai realitas kelas 2, dan memberikan fondasi filosofis pertama untuk gagasan bahwa dunia yang kita tempati tidak sepenuhnya nyata. Ribuan tahun setelah Plato, seorang filsuf Prancis bernama René Descartes memperkenalkan sebuah metode keraguan yang jauh lebih radikal. Ia memutuskan untuk meragukan semua keyakinannya satu persatu, dengan tujuan menemukan satu kebenaran yang tak terbantahkan, yang dapat dijadikan fondasi untuk semua pengetahuan ilmiah. Dalam upayanya ini, ia mengajukan hipotesis yang ekstrim, yang dikenal sebagai argumen iblis jahat atau evil demon. Iblis yang ia maksud bukanlah makhluk bertanduk dalam mitologi, melainkan sebuah metafora untuk entitas maha kuat yang memiliki kemampuan untuk menipu seluruh indera dan pikiran kita. Descartes membayangkan bahwa entitas ini bisa saja menipu kita setiap saat, membuat kita percaya bahwa kita sedang membaca, berjalan, atau merasakan dunia luar, padahal semua itu hanyalah tipu muslihat yang disuntikan langsung ke dalam pikiran kita. Argumen ini memaksa Descartes untuk meragukan segalanya. Keberadaan dunia luar, tubuhnya sendiri, bahkan kebenaran matematika yang tampaknya mutlak. Namun, di tengah-tengah keraguan yang total dan ekstrim ini, Descartes menemukan satu kebenaran yang tidak bisa digoyahkan. Ia menyadari bahwa ia bisa meragukan segalanya,
Tetapi tindakan meragukan itu sendiri membuktikan keberadaannya. Mustahil untuk meragukan tanpa ada yang meragukan. Dari sinilah ia sampai pada kesimpulan yang monumental. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Kesimpulan ini menempatkan akal pikiran atau res cogitans sebagai fondasi realitas yang lebih kokoh daripada dunia materi atau res extensa. Keraguan radikal Descartes, meskipun awalnya tampak destruktif, pada akhirnya adalah upaya untuk menegaskan realitas dan mencari fondasi yang tak tergoyahkan untuk ilmu pengetahuan. Argumen ini juga dapat dilihat sebagai pendahulu dari konsep ilusi modern. Pikirkan bagaimana algoritma media sosial dan kampanye pemasaran kapitalisme bertindak seperti iblis modern yang mengelabui kita, menciptakan realitas yang direkayasa di mana pilihan bebas dan passion hanyalah produk yang dijual untuk menguras energi dan perhatian. Idealisme subjektif, George Berkeley, ada, berarti dipersepsikan. Filsuf Inggris, George Berkeley, membawa idealisme ke tingkat yang lebih ekstrim dari Plato. Ia menolak gagasan keberadaan materi independen dari pikiran, dengan slogannya yang terkenal, SES Percipi, ada adalah dipersepsikan. Menurutnya, objek fisik seperti meja, gunung, atau pohon tidak memiliki keberadaan mandiri di luar akal yang mengamatinya. Mereka hanyalah kumpulan ide dan sensasi warna, tekstur, suara yang kita konstruksi di dalam kesadaran kita. Kita tidak merasakan meja, melainkan kita merasakan serangkaian sensasi visual dan taktil yang kita sebut meja. Pertanyaan logis yang muncul dari pandangan ini adalah, apakah dunia menghilang saat tidak ada yang melihatnya? Disinilah Berkeley memperkenalkan peran sentral Tuhan. Ia berpendapat bahwa Tuhan adalah pengamat maha tahu yang terus-menerus dan tanpa henti mengamati segalanya. Melalui persepsi ilahi inilah objek-objek di dunia mempertahankan keberadaannya dan konsistensinya. Bahkan saat tidak ada manusia yang mengamatinya. Tuhan, dalam kerangka Berkeley, adalah fondasi yang menjamin realitas yang stabil dan koheren. Dengan demikian, idealismenya secara efektif menantang materialisme dan menempatkan Tuhan sebagai fondasi metafisika. Pandangan ini sangat relevan dengan ajaran spiritual, di mana Tuhan adalah Al-Haq yang maha benar, realitas hakiki, dan Al-Qayyum yang maha mandiri, yang menopang segalanya. Sebuah konsep yang selaras dengan gagasan bahwa realitas fundamental adalah spiritual, bukan material. Menguak misteri. Visi sains modern. Fisika kuantum, efek pengamat dan realitas yang buram. Ketika kita masuk ke dunia sains modern, pertanyaan tentang realitas menjadi semakin aneh. Di tingkat partikel subatomik, realitas tidaklah tetap dan pasti. Eksperimen celah ganda double slit eksperimen adalah salah satu demonstrasi paling membingungkan dalam fisika kuantum. Dalam eksperimen ini, partikel kecil seperti elektron ditembakkan satu persatu ke sebuah dinding dengan dua celah. Ketika tidak ada yang mengamati, elektron-elektron ini berperilaku seperti gelombang, menciptakan pola interferensi di layar belakang. Seolah-olah setiap elektron melewati kedua celah secara bersamaan. Namun, ketika sebuah detektor dipasang untuk mengamati melalui celah mana elektron itu lewat, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Pola interferensi menghilang, dan elektron-elektron tersebut tiba-tiba berperilaku seperti partikel padat, melewati hanya satu celah. Fenomena ini menyiratkan bahwa tindakan pengamatan itu sendiri mengubah perilaku partikel. Menurut interpretasi Copenhagen, realitas tidak fix atau objektif hingga diukur atau diamati. Sebelum pengamatan, partikel-partikel ini ada dalam keadaan superposisi, atau berada dalam banyak keadaan yang mungkin secara bersamaan, dan pengamatanlah yang memaksa mereka untuk memilih satu keadaan. Meskipun fisika kuantum tidak membuktikan bahwa dunia adalah ilusi, ia menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang realitas fisik seperti yang diajarkan oleh fisika klasik tidak lengkap. Hal ini membuka pintu bagi pemikiran yang lebih dalam tentang hubungan antara kesadaran dan materi, yang memiliki kemiripan mencolok dengan idealisme filosofis. Teori holografik, alam semesta sebagai proyeksi raksasa. Di sisi lain, kosmologi modern melahirkan ide yang sama anehnya, yaitu prinsip holografik. Teori ini terinspirasi dari studi tentang termodinamika lubang hitam. Perumpamaannya sederhana. Bayangkan hologram, sebuah gambar dua dimensi yang memuat semua informasi yang diperlukan untuk menciptakan ilusi objek tiga dimensi. Prinsip holografik mengusulkan bahwa alam semesta kita yang kita rasakan sebagai tiga dimensi bisa jadi adalah sebuah proyeksi kompleks dari informasi yang terkode di permukaan dua dimensi yang jauh lebih besar.
Dengan kata lain, data yang berisi deskripsi volume ruang termasuk semua manusia dan planet mungkin tersembunyi di alam semesta nyata yang datar. Teori ini bukan fiksi ilmiah, melainkan sebuah upaya untuk menyatukan dua pilar fisika modern yang saling bertentangan, mekanika kuantum yang menjelaskan partikel kecil, dan relativitas umum yang menjelaskan gravitasi dan benda-benda besar. Jika teori ini benar, realitas kita pada dasarnya adalah informasi yang diterjemahkan menjadi pengalaman. Hal ini menempatkan informasi atau data sebagai fondasi realitas, bukan materi. Dari sudut pandang teologis, ini dapat ditafsirkan sebagai isyarat adanya program atau kode yang mengatur segala sesuatu, yang pada akhirnya adalah sunnatullah atau hukum alam yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Hipotesis simulasi. Apakah kita hidup dalam kode? Salah satu versi paling radikal dari konsep ilusi di era modern adalah hipotesis simulasi, yang diajukan oleh filsuf Nick Bostrom. Argumen ini didasarkan pada tiga premis logis yang bertumpu pada probabilitas. 1. Hampir semua peradaban akan musnah sebelum mencapai tahap pasca manusia yang mampu menciptakan simulasi realitas. 2. Peradaban pasca manusia yang mampu membuat simulasi tidak akan tertarik untuk melakukannya. 3. Kita hampir pasti hidup dalam sebuah simulasi. Bostrom tidak mencoba membuktikan bahwa kita hidup dalam simulasi, melainkan menunjukkan bahwa jika premis pertama dan kedua adalah salah, maka premis ketiga memiliki probabilitas yang sangat tinggi. Hipotesis ini dapat dilihat sebagai versi modern dari argumen iblis jahat Descartes, hanya saja iblisnya adalah sebuah superkomputer canggih yang dijalankan oleh peradaban pasca manusia. Menariknya, ide bahwa kita adalah bagian dari sebuah simulasi secara tidak langsung mengisyaratkan keberadaan seorang programmer atau perancang yang mengendalikan sistem tersebut. Ini adalah titik di mana sains, yang awalnya mencoba menjelaskan segala sesuatu secara materialistik, kembali ke pertanyaan tentang asal-usul yang lebih tinggi, yang secara spiritual bisa diinterpretasikan sebagai keberadaan Tuhan. Realitas abadi. Visi Islam. Berbeda dengan filsafat dan sains yang seringkali berpusat pada pertanyaan tentang keberadaan fisik, Islam memberikan jawaban yang jelas dan memiliki tujuan yang luhur. Konsep ilusi dalam Islam tidak bersifat ontologis. Dunia tidaklah bohong melainkan bersifat moral dan spiritual. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan hakikat kehidupan dunia sebagai sesuatu yang sementara. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, ayat ini memberikan gambaran visual yang sempurna untuk kefanaan dunia. Kehidupan dunia diibaratkan seperti sebuah permainan dan senda gurau laibun walahun, yang hanya memiliki kesenangan sementara dan tidak ada tujuan yang serius atau kekal. Metafora air hujan yang menumbuhkan tanaman hijau yang mempesona para petani, lalu mengering, menguning, dan akhirnya hancur, adalah perumpamaan yang luar biasa untuk siklus kehidupan manusia dan kefanaan segala yang ada di dunia. Tafsir klasik, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, menekankan bahwa dunia disebut permainan bagi mereka yang melalaikan hari kiamat. Kesibukan dalam mengejar kekayaan, status, dan keturunan membuat mereka lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Meskipun demikian, Islam tidak mengutuk dunia secara mutlak. Sebaliknya, dunia adalah sarana atau jembatan menuju kehidupan yang kekal. Dunia bukanlah ilusi yang harus dihindari, melainkan panggung ujian yang harus dijalani dengan kesadaran penuh. Segala aktivitas duniawi yang dilakukan dengan niat yang benar seperti bekerja mencari nafkah yang halal, menuntut ilmu, atau menunaikan hak keluarga dapat berubah menjadi ibadah dan zikir yang pada akhirnya akan menjadi bekal bagi kehidupan yang abadi. Dengan demikian, pandangan Islam tentang ilusi dunia adalah sebuah realitas yang fana, sebuah panggung ujian yang penuh dengan tipu daya. Namun, tipu daya ini memiliki tujuan untuk menguji keimanan, memotivasi manusia untuk beramal saleh, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sebenarnya di akhirat, di mana tidak ada lagi ilusi dan segala janji Allah adalah kebenaran yang mutlak. Setelah melintasi berbagai pandangan dari filsafat, sains, dan Islam, sebuah benang merah yang kuat muncul. Realitas yang kita alami setiap hari tidaklah seutuhnya seperti yang terlihat. Filsafat mengajarkan kita untuk meragukan dan berpikir kritis tentang apa yang kita terima begitu saja. Sains modern, dengan penemuan mekanika kuantum dan kosmologinya, menunjukkan kepada kita betapa aneh dan tidak tetapnya realitas fisik itu sendiri di tingkat yang paling fundamental. Namun, di tengah semua kebingungan ini, Islam memberikan jawaban dan tujuan. Pandangan filsafat dan sains menjadi ilustrasi yang kuat untuk kebenaran spiritual.
yang telah disampaikan Al-Quran selama lebih dari 1400 tahun. Bahwa dunia ini adalah panggung sementara, laibun walahun permainan dan senda gurau. Pada akhirnya, kesadaran bahwa dunia ini hanyalah ilusi tidak seharusnya membuat kita apatis atau kehilangan semangat. Sebaliknya, pengetahuan ini seharusnya menjadi motivasi terbesar untuk memiliki pola pikir yang benar dan berinvestasi pada realitas yang tak akan pernah fana, akhirat. Pertanyaan tentang ilusi dunia pada akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan mendalam yang sama dengan yang ditawarkan oleh Islam, bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih benar, dan lebih kekal di balik tirai kehidupan yang fana ini. Kesadaran ini adalah kunci untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menemukan makna sejati dalam setiap langkah yang kita ambil. Apakah Anda pernah merasa bahwa dunia ini hanyalah ilusi? Bagaimana pandangan ini memengaruhi cara Anda menjalani hidup? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jika narasi ini membuka wawasan Anda, jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini kepada orang-orang terdekat. Dukung kami dengan berlangganan dan nyalakan notifikasi, agar kita bisa terus menjelajahi pertanyaan-pertanyaan besar tentang alam semesta, filsafat, dan spiritualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.